Selanjutnya dia meninggalkan kediaman menuju tempat dia akan berjumpa dengan Chahan. Dia sampai di suatu tempat. Kamu bisa pergi sekarang. Maaf, apa kamu ingin aku mengulangi perkataanku? Maksud saya, apa saya tidak perlu menunggu Anda? Tuan muda? Ya, aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Setelah dia masuk, tiba-tiba semua yang ada di sana terkejut atas kedatangannya. Dia melihat pria, pasti pemilik tempat ini. Selamat datang. Ia berpikir bajingan kaya, Bill Loss. Dia terlihat seperti celengan babi. Ia menjumpai pemilik sembari meletakkan koin emas. Aku berencana untuk tinggal di sini di lantai 3 sepanjang hari ini. Dan bawakan aku teh yang tidak pahit. Apa kamu juga punya novel atau hanya puisi? Tentu saja, kita juga punya banyak novel. Tuan muda, lalu bawakan aku buku paling menarik dan secangkir teh. Baik, saya mengerti. Aku akan minum teh nanti, jadi ambillah ini. Dan sediakan aku 1 juta galon. 1 juta galon terlalu banyak. Tuan muda, aku punya banyak uang. Anggap itu sebagai tip. Menyalahgunakan kekuasaanku dengan uang. Kapan aku akan melakukan ini jika tidak sekarang? Ia memandang jendelanya menatap keluar kamar. Itu tempatnya. Dia diusir dari gerbang di pagi hari ketika dia dating untuk melaporkan serangan UK Count. Alih-alih mencari informasi tentang pembunuh yang membunuh orang yang dicintainya, prioritas Johihan adalah mengirim orang mati dengan benar. Orang yang sangat peduli. Kenapa kita para pengusaha negeri ini peduli kepada berapa penduduk desa yang tidak berguna meninggal atau tidak? Ia teringat kejadian yang akan terjadi sebelumnya. Secangkir alkohol di tanganku, lebih berharga dari semua nyawamu yang tidak berguna. Sangat menarik. Aku sangat ingin tahu apa kau akan berubah pikiran. Atau tidak, haruskah kita mengujinya? Itulah yang biasanya terjadi. Aku jadi merinding. Mari kita berhenti memikirkan isi novel. Tiba-tiba di pintu gerbang kota ada keributan. Itu Chahan. Mereka pasti meminta dokumen identitasnya. Tidak mungkin Chahan memiliki sesuatu untuk mengidentifikasi dirinya. Aksesnya ditolak. Sekarang Chahan dengan patuh pergi, tapi dia akan menunggu saat malam tiba untuk melompati tembok dan diam-diam memasuki kota. Dan kemudian dia akan menemukan Charlie yang sibuk minum. Aku akan segera kembali. Jangan membersihkan tempatku. Baik, tuan muda. Charlie, pergi tanpa merusak apapun. Aku bisa mendengar kalian. Dalam hal apapun, sembaring dia berjalan di sekitar kota, dia sedang memikirkan sesuatu. Aku harus mempersiapkan diri dan mendapatkan beberapa kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Seandainya aku menemukan beberapa orang yang kuat. Untuk bertahan hidup di benua ini di mana perang akan menghancurkan daratan, aku tidak bisa menjadi terlalu kuat. Aku harus cukup kuat untuk hidup lama tanpa kesulitan. Jika aku menjadi terlalu kuat, situasi yang lebih keras dan berbahaya akan menghampiriku. Seketika terlintas di pikirannya. Kekuatanku nao. Di antara itu, aku membutuhkan perisai tanpa bentuk yang mirip dengan perisai Manamange. Melihat toko roti yang ada di depannya. Hari ini aku akan menyiapkan umpan untuk mendapatkan perisai yang tidak bisa dihancurkan. Tuan muda, selamat dating. Aku bahkan sudah tidak terkejut lagi. Berikan aku beberapa roti. Maaf, dia menunjuk roti yang akan dibelinya. Dari sini sampai sini. Bungkuskan semuanya. Aku bisa pergi ke suatu tempat kalau kau tidak mau. Bukan begitu, tuan muda. Aku akan membungkuskan semuanya secepat mungkin. Pelayan toko tersebut dengan cepat membungkus rotinya. Lalu dia pergi meninggalkan toko roti itu.
Aku sudah menduganya. Tapi, tempat ini sangat berbeda dengan Korea. Dunia ini benar-benar dunia fantasi. Aku pasti karakter yang sangat brengsek. Tatapan mereka menyakitkan. Itulah karma. Cih, aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sesaat dia pergi ke suatu tempat ada 2 anak kecil yang memperhatikannya. Fiu. Setelah dia berjalan cukup jauh dari kota, dia sampai di suatu tempat. Aku pergi jauh sekali. Agak melelahkan karena bawangku berat. Pintu kayu tua. Sudah setua apa tempat ini? Pohon ini kelihatan sudah berumur ratusan tahun. Tiba-tiba kedua anak kecil itu teriak. Kau tidak boleh mendekati pohon itu. Kau tidak boleh. Itu pohon pemakaman manusia. Pohon pemakan manusia, orang yang gantung diri di pohon ini akan menjadi mumi dalam semalam. Ini pohon yang aku cari-cari. Pada zaman dahulu kala, pada zaman kuno, ada seseorang yang sangat suka makanan karena kerakusannya membuat dia diusir dari kuil tempat ia bekerja, lalu ia pun mati. Kemudian sebuah pohon tumbuh di atas tubuhnya. Dendam dan kekuatan orang itu tertinggal di dalam pohon ini. Kekuatan dari Indestructible Shield yang aku cari. Lalu ia memerkisa sekitar pohon. Apa ada di sini? Lalu kedua anak tadi berkata, kau akan mati. Jangan lakukan itu. Selalu ada anak-anak berisik kemanapun aku pergi. Kau tidak boleh. Aku harus menyingkirkan mereka sebelum mulai. Itu pohon pemakaman manusia. Kau akan mati. Tidak akan. Pergilah. Itu pohon pemakaman manusia. Apa kalian belum pernah dengar si brengsek Cale? Kakak, ayo pergi. Sesaat kedua anak itu akan pergi, salah satu anak itu tiba-tiba mengatakan sesuatu. Kau tidak boleh mati. Cih, sekarang ayo lanjut. Ia memasukkan roti ke dalam lubang di dekat pohon itu. Rotinya hilang. Aku jadi ngeri membayangkan tanganku juga akan hilang dihisap. Perisainya adalah sisa kuota dari orang yang sudah meninggal. Sulit dipercaya pohon ini punya kekuatan kuo. Tapi keberadaannya yang brutal dan primitif sebenarnya lebih dapat dipercaya. Aku ingat pernah membaca kalau aku perlu memberinya makanan sampai kegelapannya menghilang. Kegelapan ini dibentuk oleh dendam. Setelah kegelapannya menghilang, cahaya akan muncul dari belakang. Seketika setelah aku melihat cahaya itu, Indestructible Shield akan menjadi milikku. Lalu dia memasukkan semua roti yang dibawanya. Makanlah sampai kenyang. Kurasa aku butuh 10 karung roti lagi. Ini agak mengerikan. Dendam yang besar sekali. Aku akan kembali besok. Mereka mungkin terlalu takut mendekati pohon itu. Tapi buruk juga kalau mereka datang ke lubang itu dan dimakan. Tidak buruk untukku, tapi untuk mereka. Kalau kalian mau roti lagi besok, jangan ceritakan ini pada siapapun. Apa Anda akan keluar? Ya, saya menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Ngomong-ngomong, tehnya enak, dan aku baru baca setengah, tapi bukunya menarik. Aku suka bagaimana kemampuan karakter utamanya diakui dan di mana ia tumbuh. Jangan biarkan orang lain membacanya, jadi aku bisa membacanya kapanpun aku dating. Baik, aku akan menyimpan buku ini hanya untuk Tuan Muda Cale. Segeralah kembali, saya akan menunggu Anda. Terserahlah, tentu. Lalu, di bar. Oh ya ampun. Selamat datang Tuan Muda. Dia ketakutan. Wajar saja, semua benda di sekitar Cale akan berakhir rusak kapanpun ia minum. Alkohol biasaku. Dan bawakan ayam panggang bagian, jangan diberi garam. Maaf, apa Anda tidak ingin mencari tempat duduk dulu? Aku akan segera membawakannya. Semua gangster dan penipu itu sibuk menghindari tatapanku. Kalau dipikir-pikir, Cale pria yang agak aneh. Biasanya, si brengsek dari keluarga kaya berkawan baik dengan gangster dan penipu. Tapi Cale memandang rendah kedua jenis orang itu. Dia pikir mereka bajingan. Ini pesananmu Tuan Muda.
Bagus. Alkohol yang selalu Cale minum. Pasti alkohol yang paling mahal di toko ini. Ho, aku bisa merasakan tubuhku menghangat. Kalua ingatanku benar 100 langkah dari gerbang kota di sekitar dinding. Seperti dugaanku, ini dia, momen di mana Choi Han melompati dinding. Sekarang kucing kecil tersengol kucing yang lebih besar. Dan terlempar ke arah dinding di mana ia akan mendarat. Ini dunia di mana, kebetulan, memegang peranan penting. Pergelangan kaki Choi Han keseleo ketika ia mencoba menghindari kucing itu. Orang yang baik, ketemu, aku jadi gugup. Untung aku minum alkohol. Aku harus bertindak cepat, dan pergi meninggalkan kesan pertama yang baik. Kalau kelihatan lapar, cekak, kasihan sekali kau makan ini. Mereka terlihat lebih kecil dari dugaanku. Apa kau bisa makan dada ayam? Makan ini dengan cepatlah membaik. Kucing kecil. Apa kau punya tempat yang ingin dikunjungi? Tempat untuk tinggal? Tidakkah kau kelaparan? Seperti dugaanku, dia tidak mau bicara. Dia pasti sedang mengamatiku. Tidakkah kau akan menjawabku? Aku lapar. Hei, aku akan memberimu makanan. Kau bisa memberi seorang kesan pertama yang baik dengan memberikan makanan yang enak. Bagus, ikuti aku. Aku tidak terlalu suka kucing. Tapi yang satu ini imut. Kurasa aku tidak bisa mengabaikan mereka. Kelihatannya kau menyukaiku, tapi aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti. Fiuh, aku bertingkah seolah tidak menyadarinya, tapi Choi Han, apa yang kau lakukan, mungkin sedang evaluasiku lagi, untuk tahu kalau aku lawan yang mudah dibunuh atau tidak. Apa kau tidak ikut, tuan muda? Tidak bisakah mereka berhenti dengan, tuan muda, itu setiap waktu? Aneh mendengar mereka tergagap-gagap tiap kali mereka bicara. Masuklah ke dalam. Selamat datang. Terima kasih Ron. Dia benar-benar menungguku. Pria yang menakutkan. Apa aku berhalusinasi atau aku memang melihat percikan aneh di antara mereka? Ikut aku. Tuan muda, saya akan mengurus tamu ini jika Anda memberitahu apa yang diperlukan. Sekarang kami sudah bertemu. Pasti baik-baik saja. Tuan muda, jadi Anda kembali hari ini bahkan setelah minum alkohol. Oh benar juga. Dia yang bertanggung jawab mengurusku. Wakil kepala pelayan, Hans. Simpan ini. Baik, aku akan benar-benar melemparkannya padamu lain kali. Tuan muda, Anda mau pergi kemana? Dapur nomor 2. Ada satu orang lagi yang perlu ditemui Choi Han hari ini. Dia di sini, anak laki-laki Ron. Backrox, pria mengerikan lainnya. Jadi dia memasak semua makanan dengan wajah dan tangan itu. Choi Han perlu bertemu dengan pria ini karena, ketika Backrox melihat kemampuan Choi Han menghajar Cale habis-habisan, dia merasa takjub dan memutuskan untuk mengikutinya. Kalau aku bisa membuatnya pergi dengan Choi Han, ayahnya Ron juga akan mengikuti mereka. Beri ia makan. Maaf, kenapa kau tidak menyingkirkan pisau itu dulu? Beri ia makanan, dia lapar. Saya mengerti tuan muda. Bagus. Backrox dan Choi Han, dan juga Ron, mereka bertiga sudah terkoneksi sekarang. Siapkan makanan untukku juga. Aku juga lapar. Makan dengan kualitas tinggi, iya. Steak yang kau masak kemarin rasanya enak sekali. Aku koki yang luar biasa. Sesuatu seperti teak akan jadi hidangan yang sangat bagus, siapkan dengan cepat. Tuan muda, apa yang harus aku lakukan dengan tamu itu? Kurasa dia memang tamuku. Kau uruslah dia. Sekarang mereka bertiga sudah bertemu, tugasku hari ini selesai. Kalau ini belum cukup, aku akan membuat Choi Han menghajar seseorang dan membuat Backrox menyaksikannya. Hans, kalau makanannya sudah siap, bawakan ke ruanganku. Jadi, dia pergi ke toko de cabang ilegal dari Serikat Pedagang Flying, dan membawa pulang pria muda tidak dikenal. Dia juga hanya minum sedikit alkohol dan tetap berpikiran jernih. Haruskah kita mengawasinya? Tidak perlu. Selama ia tetap berada di kota apapun yang Dailalku akan berada di bawah kekuasaanku. Tetap awasi saja dia dan laporkan padaku seperti biasa. Saya mengerti. Cale sudah berubah.